Semoga bisa kita ketemu kembali dan merajut cinta kembali ya. Kemarin kita sempat jeda atau pause ya, stop sementara. Sekarang kembali. Ada apa mereka kembali? Untuk itu pertemuan di pagi hari ini kelanjutan dari proses kemarin diperingati sebagai hari gerakan di mana terjadi pembantaian 6 jenderal kita di 30 September 1965 dan peristiwa pembantaian yang membantai pahlawan-pahlawan kita, pejuang-pejuang kita, lalu mereka harus digugurkan ke dalam masa-masa kelam, maka menjadi bahan refleksi bagi kita semua. Itulah pejuang-pejuang yang kemarin sudah direfleksikan, dan kelanjutan hari ini ternyata diperingati sebagai hari saktinya Pancasila. Walaupun 6 jenderal itu dibunuh, tidak berarti Indonesia itu gentar. Indonesia tetap negara yang kokoh, yang tangguh, dan yang bisa mandiri hingga sampai dengan hari ini. 1965 ke 2025 berapa tahun? Berapa tahun ini? Siapa yang tahu? Kalau kita telepon ini nolong 65 ke 2025 60 tahun. Sudah 60 tahun. Ada yang ingat mama atau bapak atau opa yang lahir 1965, berarti dia sekarang sudah 60 tahun. 15 tahun kemudian deklarasi kemerdekaan Republik Indonesia lalu masuk ke dalam masa-masa di mana masa yang tidak enak. 6 orang pahlawan kita, prajurit yang tangguh, jenderal kita yang menjadi garda terdepan, mereka harus dibantai, harus mengalami situasi seperti itu. Maka di hari ini, meskipun kemarin kita peringati sebagai pembantaian 6 orang pahlawan kita yang telah gugur itu, hari ini kita diingatkan kembali untuk memperingati saktinya Pancasila. Terlebih kita orang NTT harus bersyukur bahwa nilai-nilai Pancasila sebagai nilai luhur bangsa telah ditemukan pada 80 tahun yang lalu di Pulau N atau Kota N di NTT. Maka jangan pernah anak bangsa di negeri NTT ini membiarkan intoleran terjadi, membiarkan intimidasi dan praktek-praktek adu domba, praktek-praktek menggulingkan ideologi bangsa dengan menghadirkan ciri-ciri dan karakter serta gerakan-gerakan seperti di tahun 1965 yang lalu. Pantas dan tidak lazim kalau kita menghadirkan itu karena sudah tidak cocok dengan zaman ini. Karena kita telah memperoleh sebagian dan seluruhnya hikmat anugerah dari Tuhan. Di situ kita melihat bahwa
kesaktian Pancasila yang dianggap sebagai dasar negara kita hingga hari ini yang kita peringati bukan tanpa pengorbanan. Pancasila ditemukan di NTT, di kota Ende sebagai kota pelajar di dalam penjara politik yang dijalani oleh Bung Karno. Itu pengasingan politik. Teman-teman barangkali belum ada yang sampai. Ibu Nita yang orang Ende asli saja belum sampai di rumah tempat tinggal dan tidurnya Bung Karno. Kalau saya ini tidur dan bersihkan Bung Karno, termasuk istri yang satu yang ada di Ende, di tempat pemakaman Ende, itu kuburannya saya yang kerja. Lampu ada menyala, kuburannya saya yang kerja semasa waktu saya masih di Ende. Karena kami mendapatkan proyek untuk menjelang 17 Agustus tahun 2002 itu saya ada di Ende dan saya mendapatkan bagian itu. Kebetulan saya ini orangnya agak terampil dan seni, maka tugas proyek kerja saya itu pertama ada di Pohon Sukun, ada di rumah tempat pengasingan Bung Karno. Itu ada sumur tua di situ. Terus kuburannya ada di kuburan Potulando, kuburan istrinya Bung Karno. Dan kuburan itu, walaupun kami kerja banyak orang, tapi tangan saya meraba kuburan itu waktu itu sebagai tukang main-main di situ waktu itu. Dan saya sudah raba. Letak dan posisi kuburan itu tidak perlu orang ajak saya tahu. Posisinya kuburan istri Bung Karno, istri orang sekarang bilang Cilok ya. Dia kebetulan menjalani penjara di Ende, maka memiliki seorang istri orang Pulau Ende yang ada di Ende dan meninggal di situ. Dan keluarganya banyak, ada keluarga hubungan famili, kerabat, kenalan, tetangga banyak yang menceritakan sejarah di Ende itu. Itu cerita tentang Pancasila, menemukan nilai-nilai Pancasila oleh Bung Karno pada zaman itu. Dan meskipun Pancasila sedemikian rupa ditemukan dengan disahkan, dijadikan menjadi dasar negara 1945, tapi diuji sampai dengan upaya-upaya para paham-paham komunis untuk menggulingkan ideologi Pancasila tahun 1965. Mereka mau menggulingkan dengan cara bagaimana strateginya adalah membunuh orang-orang kuat yang mempertahankan bangsa ini. Caranya apa? Bunuh 6 orang jenderal. Bunuh 6 orang jenderal. Harus mereka bunuh. Itu upaya, salah satu trik menggulingkan ideologi Pancasila. Hari ini juga terjadi. Di zaman hari ini terjadi. Teman-teman rasa atau tidak rasa, saya sangat merasakan itu. Sangatnya apa? Terjadinya adalah terjadi gesekan, benturan antar agama, antar golongan, antar kepentingan politik, antara orang besar dan orang kecil, menggulingkan terintimidasi hukum tersandra tidak adil, membenturkan antara paham satu dengan paham yang lain, pembunuhan karakter anak bangsa di mana-mana. Ada klasifikasi antara tua dan muda terjadi. Kemarin sore saya baca upaya untuk pemaksulan wakil presiden Gibran oleh para
pensiunan TNI katanya ya. Nah, dokumennya telah diterima oleh DPR katanya. Saya belum baca. Itu berita di TikTok saya lihat. Itu bagian dari upaya-upaya bagaimana menggulingkan ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila merupakan sumber hukum yang semestinya perlu kita jaga, tapi sangat disayangkan tidak diimplementasikan dengan baik. Masih ada di luar. Izinkan mereka. Karena ada pihak-pihak tertentu yang ingin menggulingkan ideologi Pancasila, ideologi bangsa. Dasar negara kita adalah Pancasila. Apa itu Pancasila? Pancasila mengandung nilai-nilai luhur bangsa. Dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga apa? Persatuan Indonesia. Sila keempat, sila kelima, Persatuan Indonesia. Sila sudah? Nah, 5 saja toh? Atau 6? Banyak yang ragu-ragu nih. Banyak yang saya baca pikiran. Ada yang bilang 5, ada yang bilang 6. Betul kah? 5. Kok suara hanya 2, saya bilang 5. Berapa? 5. Agung berapa? Ini Bintang 5. Itu sadar atau tidak sadar? Periksa kamu punya ini ibu jari ada berapa? Ibu jari itu ada berapa? Ibu jari. Ibu jari. Ini jari tangan ada berapa? Masing-masing 5. Sadar atau tidak sadar, jari tangan kita dan Pancasila kita sama-sama memiliki 5 butir. Jari tangan kiri atau tangan kanan ada 5. Pancasila ada 5. Tentu jari ada di tangan kiri dan tangan kanan, dan kaki kiri kaki kanan tentu memiliki makna. Pertanyaannya, kenapa Tuhan kasih 5? Kenapa Tuhan kasih 5? Ada yang mau jawab? Vivi, kenapa? Supaya apa 5? Kenapa tidak 1? Dulu masih ada 5 agama, orang memberikan pandangan bahwa Pancasila 5, jari tangan masing-masing kiri dan kanan ada 5, kaki kiri dan kanan masing-masing 5, tidak lebih. Kalau ada yang pernah punya saudara atau keluarga atau orang kenalan lebih, ya itu dicari tahu. Mungkin faktor genetik atau faktor apa. Wilda punya ada 6. Nah, itu ada tambah cabang. Ada cabang itu jangan sampai, yang penting jari bercabang, jangan sampai hati bercabang. Lalu waktu itu orang berspekulasi, ada yang jarinya 5 karena Pancasila 5, berspekulasi. Dan sampai hari ini konfirmasi antara
barisan jari tangan dengan Pancasila dianggap sebagai bukan sebuah kebetulan, tetapi menjadi satu kekuatan, simbol kekuatan dari baik itu dari manusia maupun dari bangsa ini. Bahwa kita memiliki Pancasila yang kokoh dan tangguh, yang kuat, yang tidak bisa terkalahkan, memiliki ideologi yang luar biasa. Ada waktu zaman tahun 1965 ada paham-paham komunis yang mau ingin menggulingkan Pancasila, ideologi Pancasila, tapi tidak bisa. Beberapa tahun belakangan ini ada ideologi paham-paham dari HTI, Hizbut Tahrir Indonesia, ada paham-paham yang masuk dari gerakan-gerakan Front Pembela Islam, ada juga gerakan-gerakan anti teror itu kan gerakan untuk menggulingkan ideologi Pancasila supaya Pancasila itu diganti. Dulu pernah tahun 1948 itu pernah terjadi Pancasila itu diubah beberapa kali sebelum masuk kesaktian, itu ditetapkan menjadi sakti. Itu salah satu poinnya adalah tentang syariat Islam. Tapi kita bukan hanya negara ini bukan negara Islam, negara yang memiliki keanekaragaman suku, budaya, agama dan sebagainya. Sehingga pemerintah menetapkan negara Indonesia bukan negara Islam, sehingga tidak bisa menggunakan syariat Islam. Tidak bisa menggunakan itu.